Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 256. Nah, seperti biasa kita akan mulai dengan mengurai tajwid satu persatu terlebih dahulu. Apa sebab-sebabnya, bagaimana cara bacanya, dan baru nanti di akhir kita akan baca ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La, ada mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kata yang berbeda. Mad tabi'inya adalah alif, sebelumnya fathah pada kata la. Hamzahnya yang i pada kata ikraha. Maka lam yang baris fathah ini dipanjangkan boleh 4, boleh 5 harokat. Laik. Huruf kaf ini yang sering tertinggal adalah salah satu sifatnya yaitu hamas. Hamas itu artinya keluar angin. Jadi setelah ik ya, tidak hanya sampai ik, tidak hanya tertahan suaranya, enggak hanya syiddah, tapi ada angin yang keluar setelahnya. Ik. Laik ra. Ro ini dibunyikan secara tafkhim karena ro-nya barisnya di atas. Maka dibacanya tebal dengan cara mengangkat pangkal lidah kita. Pangkal lidah itu yang mana? Bagian paling belakang dari lidah kita ya. Ikra, ikra. Ro mad tabi'i. Karena ada alif sebelumnya fathah. Maka cara membunyikan ro yang baris fathah ini dipanjangkan 2 harokat. La ikraha fiddin. Fi, kalau kita berhenti di fi, hukumnya mad tabi'i. Karena ada ya sukun sebelumnya kasrah. Bacanya panjang 2 harokat. Nah, tapi fi ini dibaca panjang 2 harokatnya hanya kalau berhenti. Sedangkan apabila tidak berhenti, tidak 2 harokat melainkan pendek. Kenapa? Karena ada 2 huruf sukun bertemu. 2 huruf sukun tuh, huruf sukun pertama apa? Ya sukun ini. Huruf sukun kedua adalah dal sukun ya. Karena dal tasydid itu sebetulnya terdiri dari dal sukun dan dal fathah. Nah, maka terlepaslah satu huruf sukun yang pertama, yang ya. Maka fi kalau wasol atau tidak berhenti pendek. Fiddi, jangan sampai dipanjangin dulu. Namanya takhallus bil hadfi. Fiddin. Addi. Ada alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam yang bertemu huruf syamsiyah yaitu dal. Maka alif lam ini tidak perlu dibaca, dari fi langsung masukkan ke dal. Fiddin. Din ada arid li sukun. Karena ada mad tabi'i ketemu sama huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun sebelumnya kasrah, huruf yang disukunkannya nun. Maka dalnya ini dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh juga 6 harokat. Tapi harus konsisten dalam satu kali membaca. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf. Ini namanya al-waqfu aula ya. Al-waqfu aula itu artinya yang lebih utama kita berhenti di sini. Qatta. Ada idgham mutajanisain. Karena ada dal sukun ketemu sama huruf ta. Jadi idgham mutajanisain itu adalah 2 huruf yang bertemu. Huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat, di mana secara makhraj sama ya, tapi sifatnya berbeda. Nah, ini dal sama ta itu kan sama-sama dari ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas ya, tapi sifatnya beda. Nah, maka kalau dal sukun ketemu ta, dibacanya idgham. Idgham tuh masuk.
Artinya dalnya itu kita lewat aja, udah nggak ada pantulan, langsung ke ta sambil tekan qatta. Ya, jadi hati-hati bukan qadata tapi qatta. Masuk langsung ke ta ya secara sempurna. Qattabai. Ini ya tasydid yang sebelumnya bukan tanwin, bukan juga nun sukun, maka kita cukup ditekan pada makhrajnya, agak dibentak dikit ya, namanya nabar. Qad tabayyana. Ada alif lam syamsiyah, karena ada alif lam yang bertemu huruf syamsiyah yaitu ra. Maka alif lam ini tidak perlu dibaca, dari nun langsung masukkan ke ra. Tabayyana rusydu. Ra-nya ini dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris dan barisnya itu di atas. Maka bacanya ditebalkan dengan cara mengangkat pangkal lidah kita. Ar-rusydu. Shinnya ini punya sifat khusus yang tidak ada huruf lain yang memilikinya, yaitu sifat tafashi. Tafashi itu artinya ada angin yang menyebar di dalam mulut. Ar-rusydu minan. Minan ada alif lam, namanya alif lam qamariyah. Karena ada alif lam yang ketemu sama huruf qamariyah yaitu ghain, maka lam ini terbaca secara jelas atau diidharkan ya. Minal ghai. Ghai. Nah, ini ada ya tasydid lagi, kita berhenti di sini, ini jadi sukun. Sama seperti ya tasydid yang di tengah-tengah, ini kalau kita berhenti, kita pakai nabar. Jadi agak dibentak sedikit ya, tekan pada makhraj huruf ya. Minal ghai. Ghai. Ya, tengah lidah kita menekan ke langit-langit di atasnya. Minal ghai. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf jaiz. Jaiz itu boleh berhenti, boleh juga dilanjut. Famai. Ada idgham bi gunnah. Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ya, maka cara bacanya masuk sambil dengung. Artinya nun sukun gak terbaca jelas en, bukan faman, tapi kita langsung fokus ke ya, masuk. Famai, sambil tahan dulu dengungannya sampai berasa ke hidung. Famai yak. Ini kaf, hati-hati ketinggalan hamesnya atau anginnya ya. Yak. Faman yakfur. Ra sukun dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya yang fa barisnya dhammah, maka ra-nya tebal. Yakfur bitta. Ada alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam yang ketemu huruf syamsiyah yaitu ta, maka alif lam ini tidak dibaca ya, lewat saja, masukkan dari bi ke ta. Bitta. Ta mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka ta-nya 2 harokat. Bittaghu. Ghu juga mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah, maka ghainnya 2 harokat. Bittaghuti wayu. Ada hamzah punya sifat namanya syiddah, jadi suaranya tertahan ya, kuat. Wayu min. Ada iqlab karena ada nun sukun bertemu huruf ba. Cara bacanya bunyi nun sukun yang tadinya an diganti jadi bunyi mim sukun, jadi am. Jadi bukan min tapi mim. Sambil kita tahan dulu bunyi dengungannya. Mim wayu min. Kalau kita menggunakan yang versi rapat bibirnya ya, maka rapatnya tidak terlalu menekan, cukup lunak saja. Wa yu'min billah. Ada lam jalalah yang dibaca secara tarqiq ya. Kenapa tarqiq? Karena sebelumnya hurufnya barisnya di bawah, kasrah. Maka lah tipis, billah pangkal lidah datar ya. Kemudian di sini ada alif lam, namanya alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang ketemu huruf syamsiyah yaitu lam.
Maka cara bacanya alif lam ini tidak dibaca dari bi langsung tekan ke lamnya. Billah. Kemudian la mad tabi'i atau mad asli karena ada baris fathah berdiri di atas huruf lam, dibaca panjang 2 harokat. Billahi faqadis. Ini sin, ada sifat yang tidak memiliki lawannya, namanya sifat sofir, ada desis kayak ular ya. Faqadis tam. Ada idhar syafawi karena ada mim sukun ketemu sama sin, maka mim sukunnya dibaca jelas. Faqadis tamsaka bil. Ada alif lam qamariyah karena ada alif lam yang ketemu sama huruf qamariyah yaitu ain, maka lamnya dibaca jelas. Bil'ur. Ra sukun dibaca secara tafkhim karena huruf sebelumnya dhammah, jadi tebal pangkal lidah naikkan. Bil'urwatil. Ada alif lam qamariyah karena ada alif lam yang ketemu huruf qamariyah yaitu waw, maka lamnya dibaca jelas. Bil'urwatil wuthqa. Qa mad tabi'i. Berhenti ataupun tidak berhenti hukumnya mad tabi'i karena ada baris fathah panjang di atas huruf qaf. 2 harokat bacanya ya. Jadi sekali lagi mad tabi'i kalau di depannya nggak ada huruf lain yang dimatiin atau yang disukunkan, maka tetap aja mad tabi'i 2. Bil urwatil wuthqa. La ini la. Kalau kita berhenti di la, hukumnya mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Bacanya 2 harokat la. Tapi dibaca 2 harokatnya hanya ketika berhenti saja. Sedangkan apabila tidak berhenti, mad tabi'inya gugur, lamnya pendek. Langsung ke ikhfa-nya ya. Kenapa? Karena ada 2 huruf sukun bertemu. Huruf sukun pertama alif, huruf sukun kedua nun sukun. Maka terlepaslah huruf sukun yang pertama yang alif. Namanya takhallus bil hadfi. Jadi ini kalau nggak ada alif, lamnya ya pendek. Ini lewat juga ya, ini hamzah wasal. Kalau di tengah lewat. Di sini ada ikhfa ausat. Karena ada nun sukun yang ketemu sama huruf fa. Maka cara membacanya disamarkan sambil berdengung. Jadi pas bunyiin nun, siap-siap mau bunyiin fa. Lau fi sha ya. Lau fi sha. Sha mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka bacanya 2 harokat. Lau fi sha ma laha. Ini ha sama seperti al-wuthqa tadi ya. Berhenti ataupun tidak hukumnya mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Bacanya cukup 2 harokat. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih baik. Wallah. Ada lam jalalah yang dibunyikan secara tafkhim. Karena huruf sebelumnya waw berbaris fathah, maka bacanya tebal. Wallah, pangkal lidah dinaikkan. Kemudian di sini ada alif lam namanya alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang ketemu huruf syamsiyah yaitu lam. Maka alif lam ini tidak perlu dibaca, lewat saja ya. Wallah. La mad tabi'i atau mad asli karena ada fathah panjang atau fathah berdiri di atas huruf lam. Bacanya panjang 2 harokat. Wallahu sami. Mi mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasrah. Bacanya panjang 2 harokat. Sami'un. Ada idhar halqi karena ada tanwin dhammah bertemu huruf ain. Maka bacanya jelas ya. Jadi kalau asalnya tanwin itu bunyi nun sukun an, maka tetap an dan tidak ditahan. Sami'un alim. Lim mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf.
Mad tabi'inya ya sukun sebelumnya kasrah, huruf yang disukunkannya mim. Maka dibaca panjang boleh 2, boleh 4, boleh juga 6 harokat, tapi harus sama dalam sekali bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai materi kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika merasa ada yang harus dikoreksi, silakan langsung ditulis di kolom komentar video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.